Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai sahabat Laksar, selamat bersenang-senang dalam pembelajaran. Senang sekali saya bisa membersamai sahabat Laksar untuk melanjutkan pembelajaran kita pada agenda 2. Baik sahabat Laksar, sebelum kita memulai materi kita akan lebih akrab dengan perkenalan. Saya Mustika, Bidaswara dari Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung, dan saya ingin juga berkenalan kepada peserta Angkatan 2 ini. Silakan setiap kalian memperkenalkan diri dengan nama lengkap, sebagai CPNS dari instansi mana dan posisi di bagian apa, serta sebelum menjadi CPNS apakah kalian pernah bekerja, apakah baru lulus dari universitas. Baik, kita akan mulai dari presesi yang pertama hingga nanti presesi yang terakhir. Silakan, yang pertama Pak Aan. Wah, Masya Allah, ternyata Pak Aan adalah peranata komputer dari UIN Raden Intan Lampung dan pernah bekerja sebelumnya di PT Abdi Nusa. Masya Allah, semoga pengalaman bekerjaan sebelumnya memantapkan semangat Pak Aan untuk menjadi ASN. Baik, yang terakhir silakan Bu Salwa. Wah, barakallah. Bu Salwa, teman kalian semua ternyata baru lulus ya dari S1-nya dan mendapatkan rezeki sebagai CPNS, dan semoga interaksi bersama teman-teman di kelas ini menjadikan Salwa lebih mantap untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS. Baik, kita sudah berkenalan dan semoga sudah ada catatan penting, hal-hal penting yang sudah dikenalkan oleh teman agar kita selama pembelajaran ini menjadi keluarga baru ya, saling sharing, saling memotivasi untuk belajar kita. Baik, sahabat Laksar, diawali kita akan memahami beberapa dasar hukum tentang kegiatan kita, tentang Laksar CPNS ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 perubahan dari PP Nomor 11 Tahun 2012 tentang Manajemen PNS. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perlan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Laksar CPNS. Yang keempat, keputusan dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 580 Tahun 2024 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, keputusan Kepala LAN Nomor 581 Tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan Laksar CPNS. Begitu kuat landasan hukum kegiatan ini sehingga Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung dengan sesungguhnya melaksanakan ini agar kalian lebih dimantapkan sebagai ASN yang berakhlak. Baik sahabat Laksar, kita akan sedikit flashback kegiatan terdahulu sebelum sahabat Laksar mengikuti sinkronus dan asinkronus. Sahabat Laksar sudah mengikuti pembelajaran mandiri di Kolabjar, sudah membaca, memahami materi, sehingga kita hanya apa yang sudah kalian pahami dengan sharing-sharing pada kegiatan ini. Dan juga di awal kita sudah menerima materi tentang core value dan employee branding yang disampaikan oleh siapa? Masih ingat? Ya, tepat sekali, oleh Kepala Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung. Adakah masih ingat siapa Kepala Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung? Ya, Pak Aan. Ya, Bapak Agus Apriansa, Eskom MM. Ya, kita akan mengulas sedikit tentang core value. Ingin mendengar pendapat dari Khalisa? Silakan. Apa menurut Khalisa tentang core value? Wah, nilai inti, ya, nilai inti sebagai ASN. Ada yang lain pendapatnya? Silakan Ibu Salwa. Wah, keren sekali Ibu Salwa, bahkan mengaitkan bahwa core value itu ibaratkan pondasi ya. Jadi diperumpamakan membangun sebuah rumah dengan pondasi yang kokoh, dengan pasak bumi yang mencengkram ke tanah. Nah, begitupun core value ya, sebagai pondasi kita sebagai ASN yang mencengkram ya, tertanam di sanubari dan akan memudahkan kita untuk implementasinya. Ya, benar sekali
Ibu Salwa sudah menyampaikan juga dasar hukum penggunaan core value tersebut. Ya benar, Pak Joni menambahkan pendapatnya sesuai surat edaran dari Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi nilai berakhlak dan employee branding, bangga melayani bangsa. Wah, selamat ya para sahabat Laksar, kalian sudah menjadi bagian bangsa, menjadi bagian pelayan untuk bangsa Indonesia. Baik, saya ingin meminta kembali ya mengulas materi tentang core value berakhlak. Untuk Pak Yusuf, masih ingatkah ada akronim dari core value tersebut? Ya, tepat, yaitu berakhlak. Apa saja yang terkandung nilai-nilai dari berakhlak tersebut? Yang pertama apa? Wah, tepat sekali. Bernya berorientasi pelayanan. Ya, akuntabel. Lalu kompeten, harmoni. L-nya apa? Loyalitas, adaptif. Ya, terakhir yang ketujuh adalah kolaboratif. Wah, keren sekali ya. Kalian semua makin merefresh apa yang sudah kalian pahami pada pembelajaran mandiri dan juga materi dari kepala Lokadiklat sebelumnya. Baik, sahabat Laksar, kita akan lanjutkan sharing-sharing kita. Tetapi saya ingatkan untuk sahabat Laksar bahwa di sepanjang pembelajaran kita ini, sahabat Laksar diperbolehkan, kita akan lebih fleksibel untuk bertanya, menyampaikan pendapat, ide untuk kita diskusikan sehingga menambah kehazanaan wawasan kita tentang core value kita sebagai ASN. Baik, sahabat Laksar, ada 3 gambar pada layar yang dapat saudara Laksar amati. Ada 2 gambar pertama saya ingin mendapat silakan menyimak pendapat dari Pak Joni. Ya, betul sekali Pak Joni, itu ada. Bagian kedua, pelayan itu kasta tertinggi. Oke, kita akan meminta pendapat dari Pak Joni, silakan. Ya, oh keren sekali ya. Bahwa kalau selama ini kita mengetahui kalau pelayan restoran, pelayan rumah tangga itu dianggap pekerjaan yang rendah. Tetapi kalau kita memahami ikhlasnya kita melayani yang merupakan tugas kita, itulah kasta tertingginya. Wah, Masya Allah, saya kagum dengan kalian semua yang sudah tambah memahami makna ASN berakhlak. Yang terakhir untuk kita semua, apakah kalian setuju jika ada kalimat, jika dapat dipersulit, mengapa harus dipermudah? Bagaimana jempolnya? Ke bawah, ke atas? Ya, saya ingin memberikan 2 jempol ke atas bahwa kalian semua tidak setuju dengan kalimat tersebut. Ya, kita akan melakukan pelayanan prima, kita akan seorang ASN yang solutif ya jika ada hal-hal yang menghalangi kelancaran kita bekerja, sehingga melakukan pelayanan prima, sesuatu yang bisa dilancarkan dengan mudah, kenapa tidak ya? Oke, baik. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua makin baik dalam pelayanan. Baik, sahabat Laksar, kita lanjutkan. Di layar ada 2 flyer. Yang pertama ini dari seorang motivator ya. Saya sangat suka mengikuti jejak seorang motivator ini dengan kalimatnya bahwa layanan yang fresh from oven ya, bahwa bagaimana kita seorang pelayan ini tidak mengenal keadaan emosional kita, keadaan kondisi kita apapun, tetap memberikan pelayanan prima. Dan yang kedua, di sebelahnya ini saya menemukan tulisan ini ketika saya sedang jogging di Embung Itera. Ada tulisan di baju kaos seorang OB bahwa dia melakukan pelayanan dengan kualitas yang tertinggi dan kejujuran. Luar biasa. Saya ingin minta pendapat dari Pak Yusuf, silakan. Wah, terima kasih ya Pak Yusuf ya. Pak Yusuf menyoroti bahwa kalau seorang OB yang melayani di tempat umum seperti itu, kejujuran sangat diutamakan ya dalam pelayanannya. Jika menemukan barang yang bukan miliknya, segera melaporkan kepada pihak berwajib. Wah, tepat sekali. Begitupun kita ya, ketika kita melakukan tugas kita melayani semua umat yang sedang berurusan di kantor kita, di organisasi kita, di unit kerja tempat kita bertugas. Baik. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan oleh sahabat Laksar? Wah, ada. Ya, silakan Ibu Salwa. Nah,
Pertanyaan yang sangat bagus. Adakah sahabat Laksar yang ingin memberi tanggapan atas pertanyaan Ibu Salwa? Bahwasanya Bu Salwa mengkritisi flyer yang pertama dari seorang motivator itu, bahwa pelayanan itu seperti fresh from oven, selalu menyegarkan, selalu tampil prima. Tapi kata Bu Salwa, bagaimana sedang bad mood ya? Kayak ada ya ingin memberikan pendapat? Ya silakan Ibu Halisa. Wah, keren sekali ya Ibu Halisa menghubungkan tentang undang-undang sebagai ASN, bahwa kita harus core value ya, bangga melayani bangsa, agar semangatnya kembali tumbuh ya. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Halisa atas pendapatnya. Ya, bagaimana Ibu Salwa sudah bisa diterima atas jawaban untuk pertanyaannya? Sudah. Oke, terima kasih. Baik, bisa kita lanjutkan. Nah, kita akan sampai untuk berdiskusi ya, sahabat Laksar akan berdiskusi di kelompoknya masing-masing dengan kelompok yang sudah dibagi oleh tim panitia dari Lokadiklat. Untuk berdiskusi ada sebuah video, silakan sahabat Laksar simak video tersebut, dan ada pun tugasnya di lembar studi kasus, bahwa dihubungkan dari video tersebut apakah cocok dengan undang-undang pelayanan publik atau orientasi pada pelayanan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 ya, dengan 9 asasnya, dengan 9 kode etik sebagai ASN dalam melakukan pelayanan prima. Silakan diskusi dan kita nikmati terlebih dahulu videonya. Oke, sudah cukup untuk sahabat Laksar menyimak video dan berdiskusinya, dan waktu kita untuk berpresentasi silakan mulai dari kelompok 1 hingga nanti kelompok 4. Wah, kita beri 2 jempol ya untuk 4 kelompok yang sudah presentasi. Tapi sebelumnya kita akan membahas ya intisari presentasi dari keempat kelompok dari angkatan 1 ini, yaitu bahwasannya berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik ya Nomor 25 tahun 2019 dengan 9 asasnya, ya tepat sekali, dikuatkan juga dengan surat edaran Menteri Pan-RB Nomor 20 tahun 2021 ya, Undang-Undang ASN ya Nomor 5, lalu ada perubahannya juga Undang-Undang ASN Nomor 6 tahun 2021, bahwasannya kita sebagai ASN dalam melakukan pelayanan tersebut harus selalu berinovasi, solutif. Ada lagi apa tadi intisarinya? Ya, tidak diskriminatif. Jadi dari golongan apapun kita melakukan pelayanannya dengan baik. Ya, solutif. Ya, selalu berorientasi pada perubahan. Jadi beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, kebutuhan masyarakat, kebutuhan IT saat ini. Wah, ya tepat sekali pendapat Bu Salwa. Ya, santun, ramah, ya seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi. Ya, cekatan, luar biasa. Saya senang sekali diskusi dari keempat kelompok ini dengan kita simpulkan tadi inti dari diskusi kita bedah kasus berdasarkan video yang kita simak tadi. Untuk merefleksi pembelajaran ini, silakan sahabat Laksar gabung di menti.com dengan kode 4897664 ya. Silakan. Oke, terima kasih 40 orang peserta yang sudah gabung ke menti.com. Saya sangat senang ini membaca insight apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran kita ini. Wah, saya turut bangga bahwa kalian sudah mulai merasakan kekuatan core value ya di sanubari. Ya, keinginan kuat untuk menerapkan good. Ya. Nah, benar sekali. Employer branding kita, bangga melayani bangsa. Oke, apalagi yang sudah kita peroleh? Iya, memahami tentang beberapa regulasi kita, tentang ASN berakhlak. Wah, keren sekali ya. Alhamdulillah. Baik, ada games ya. Saya ingin mengetahui seberapa pemahaman sahabat Laksar dari awal pembelajaran hingga akhir ini. Silakan masuk di kaho.it dengan kode 03807749 ya. Kita akan mengikuti kuis dengan beberapa pertanyaan terkait materi-materi yang sudah kita bahas dari tadi ya.
Wah, keren sekali. Kita beri apresiasi untuk 3 besar yang memperoleh nilai tertinggi, yaitu Pak Joni nomor 1, yang kedua Bu Halisa, dan yang ketiga Ibu Salwa. Kita beri reaction dulu ya, 2 jempol kita untuk apresiasi. Untuk sahabat laser yang lain, saya yakin hanya kendala sinyal saja ya, karena kalian semua terlihat betapa antusias ketika berdiskusi dalam pembelajaran kita. Baik sahabat laser, sudah di penghujung pembelajaran kita untuk agenda 2 modul 1 ya, berorientasi pada pelayanan. Ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, untuk individu, setiap kalian silakan membuat resume materi dengan merekam suara kalian tentang insight apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran modul 1 berorientasi pada pelayanan ini. Sedangkan 4 kelompok yang sudah dibagi panitia, kalian silakan untuk mencari seorang sosok tokoh yang kalian anggap memiliki branding, berakhlaknya itu terdapat dari perilaku, sikap dalam para tokoh tersebut melaksanakan tugas. Ya, silakan direview dengan sebaik mungkin dalam sebuah video. Silakan diupload di IG, di tag IG Lokadikal Kagaman Bandar Lampung, dan tentunya juga saya sebagai pengampu di tag IG saya untuk saya mengevaluasi tugas kelompok kalian, dan nanti kita akan berdiskusi pada pertemuan berikutnya. Baik sahabat laksar, demikian diskusi kita dalam pembelajaran modul 1 berorientasi tentang pelayanan. Ada jargon penutup ini, kalau saya bilang ASN Kementerian Agama, kalian jawab core value itu aku. Oke, siap? 1, 2, 3. ASN Kementerian Agama, core value itu aku. Wah, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengimplementasikan core value kita berakhlak sebagai abdi negara, sebagai pelayan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.